Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Putri dengan NIM 1025811066725, kelas 1B, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, mata kuliah ilmu jiwa umum, dosen pengampu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Baik, saya kelompok 1 dan ditemani oleh kedua teman saya. Sebentar juga akan memperkenalkan dan menjelaskan terkait materinya. Baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu jiwa umum, materi dengan tema konsep ilmu jiwa, sejarah dan aliran dalam psikologi. Tapi saya akan menjelaskan terkait konsep ilmu jiwa itu sendiri. Ilmu jiwa kata lain dari psikologi yang secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu psiko ilmu dan yang kedua logos jiwa. Adalah yang pertama psiko atau jiwa, yaitu ilmu yang mempelajari terkait jiwa yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi kita bisa melihatnya dengan 3 cara, melalui perilaku, dan yang kedua melalui cara berpikir seseorang, dan yang ketiga melalui bagaimana kehidupannya sehari-hari atau mentalnya. Sehingga objek utama dari ilmu jiwa adalah manusia dan perilakunya, bagaimana kehidupannya sehari-hari, bagaimana perilakunya sehari-hari, dan kita bisa mengambil contoh di kehidupan kita pribadi. Ketika kita melihat seseorang atau hal-hal buruk dari seseorang, itu tidak langsung kita menjustifikasi bahwasanya orang ini tidak baik dari kecil misalnya, tetapi kita bisa melihat dari lingkungannya, bagaimana mentalnya dibentuk, bagaimana mindset berpikirnya dibentuk, karena besar kemungkinan semua itu dibentuk berdasarkan lingkungannya. Jadi sangat penting untuk mempelajari ilmu jiwa, dan yang harus kita pahami bersama adalah mempelajari ilmu jiwa bukan untuk menilai orang baik, orang jahat, atau orang buruk, tetapi untuk mengenal diri kita sendiri sudah sehat secara fisik, secara mental, dan secara menyeluruh gitu. Sehingga kemudian lahirlah sebuah konsep ilmu jiwa yang saya ambil dan pahami dari buku ini, Sejarah Psikologi dari Klasik hingga Modern, yaitu yang pertama secara umum konsep ilmu jiwa bisa dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama objek kajian, yaitu jiwa manusia termasuk pikiran dan perasaan, dan yang kedua tujuan, memahami bagaimana jiwa bekerja agar manusia bisa mengendalikan diri, dan yang ketiga metode, bisa lewat introspeksi atau melihat ke dalam diri atau observasi perilaku, dan yang keempat ruang lingkup, yaitu mencakup emosi, motivasi, pikiran, nafsu, dan hubungan antara jiwa dan tubuh. Yang kedua, dalam filsafat Islam, ilmu jiwa umum sering disebut ilmu al-nafs, yaitu melihat jiwa sebagai 4 aspek, yaitu yang pertama nafs, yang berarti jiwa, yaitu yang menggerakkan tubuh, dan yang kedua yang berarti akal, yaitu alat berpikir atau membedakan salah dan benar, dan yang ketiga qalb atau hati, yaitu pusat rasa iman dan spiritualitas, dan yang keempat ruh, yang berarti unsur ilahiyah yang Allah titipkan sebagai sumber kehidupan. Perkenalkan, saya atas nama Nurkolti, NIM 10281104025. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu jiwa dalam psikologi. Jika kita melihat sejarah perkembangan ilmu jiwa, ternyata ilmu tidak lahir begitu saja, tetapi melalui perjalanan yang panjang. Sehingga perkembangan ilmu jiwa dapat dibagi menjadi 3 fase besar, yang juga terdapat dalam buku sejarah psikologi. Yang pertama, masa klasik. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles melihat jiwa sebagai asas kehidupan, sedangkan menurut ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali menekankan hubungan jiwa dengan akhlak dan spiritualitas. Yang kedua, masa pertengahan. Ilmu jiwa lebih bercorak teologis sehingga dapat dikaitkan dengan iman,
filsafat atau agama. Yang ketiga, masa modern. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt telah mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig di Jerman yang menandai lahirnya psikologi sebagai ilmu empiris. Fakta historis ini menunjukkan bahwa ilmu jiwa tidak hanya berbasis filsafat atau agama, tetapi berkembang menjadi ilmu ilmiah yang dapat diteliti secara sistematis. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa ilmu jiwa telah berevolusi dari kajian filosofis dan religius menuju disiplin ilmiah yang berbasis penelitian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahidin Rian Hidayat. Saya dari kelompok 1 dengan NIM 105281111325. Baik, saya akan menjelaskan terkait aliran ilmu jiwa dalam psikologi. Dalam perkembangan psikologi, ilmu jiwa tidak hanya berdiri sebagai satu pemahaman tunggal, tetapi melahirkan berbagai aliran. Aliran ilmu jiwa adalah kerangka teori yang digunakan oleh para tokoh psikologi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan perilaku serta gejala kejiwaan manusia. Aliran lahir dari latar belakang zaman yang berbeda dengan metode penelitian dan cara pandang yang khas. Misalnya, ada aliran yang menekankan pada struktur kesadaran, ada yang menekankan perilaku yang dapat diamati, ada pula yang menekankan peran bawah sadar, dan ada yang mengutamakan potensi manusia. 7 aliran psikologi utama yaitu 1. Strukturalisme, menekankan analisis kesadaran. 2. Fungsionalisme, menekankan fungsi pikiran dan perilaku. 3. Psikoanalisis, menekankan peran alam bawah sadar. 4. Behavioralisme, menekankan perilaku yang tampak stimulus respon. 5. Gestalt, menekankan kesatuan pengalaman keseluruhan lebih dari bagian-bagiannya. 6. Humanistik, menekankan potensi positif manusia dan aktualisasi diri. 7. Kognitif, menekankan proses mental berpikir dan mengingat memecahkan masalah. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap aliran memberi kontribusi berbeda dan jamuannya saling melengkapi dalam memahami kompleksitas manusia.